Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu materi pembelajaran dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab pertama, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, untuk memahami tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, maka kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu Hadis. Yang pertama, pengertian dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang kedua, pengertian dari hadis. Secara bahasa, hadis memiliki arti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat, atau waktu yang singkat. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang ketiga, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah, ibarat orang yang akan menuju suatu tempat namun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju, maka dia harus memiliki petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Maka sama halnya dengan hidup kita, agar tetap baik dari tujuan hidup kita dan terarah hidup kita, maka kita harus memiliki petunjuk atau pedoman hidup. Maka dari itu, Al-Quran dan Hadis merupakan petunjuk dan pedoman kehidupan kita yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus dan menuntun kepada tujuan kehidupan yang membahagiakan. Yang keempat, fungsi dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Selain Al-Quran, umat Islam juga punya sumber hukum lainnya, yakni hadis ijma dan qiyas. Adapun fungsi Al-Quran secara umum adalah yang pertama, sebagai sumber ajaran atau sumber hukum. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol dan penguji terhadap ajaran masa lalu. Yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang masih umum. Contohnya, perintah melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah melalui hadisnya. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Contohnya, Allah SWT memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat, yakni hamba sahaya yang dimiliki perempuan
anak kecil, dan orang sakit. Selanjutnya yang terakhir, sebelum mengakhiri video ini, kita simak hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga senantiasa mempelajari hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.